Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Ya, hari ini kita belajar PAI yang pertama. Kenapa pertama? Karena minggu kemarin kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, jadi libur ya. Nah, hari ini kita baru masuk pelajaran PAI kita yang pertama. Ya, semester ganjil ya, semester ganjil. Nah, untuk semester ini yang ngajar PAI adalah nih Bapak Lokmanul Hakim ya. Kalau kemarin kan Ibu Masrura. Nah, untuk kelas 3 adalah Bapak ya. Hari Selasa 27 Juli 2021. Hari ini kita belajar apa? Nah, kita belajar mengenal atau mencontoh ya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah panutan kita ya. Nabi Muhammad adalah idola kita. Jadi yang kita contoh adalah Nabi Muhammad ya. Nah, yang kita contoh apa? Kan tadi yang kita contoh adalah Nabi Muhammad. Terus yang dicontoh apa? Yang dicontoh adalah sikap beliau, sikap percaya diri beliau ya. Gimana sih Nabi Muhammad itu pedenya gimana ya? Ini yang kita pelajari hari ini ya. Kita cepat aja ya. Karena halaman 111 sampai 113. Kalau ada bukunya silakan buka ya. Tapi Bapak tambahkan juga ya di buku yang lain. Jadi jangan heran kalau ada tambahan-tambahan yang nggak ada di buku yang kalian pegang. Karena Bapak tambahkan dari buku yang lain. Kita belajar di layar aja, insya Allah mudah aja ya. Di SDN 2 Loktabat Selatan. Kita mengenal Nabi Muhammad ya. Terus kita contoh sifat beliau. Sebelum itu kita kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa ya. Apakah sama seperti kita? Ya, tentu aja beda ya. Beliau adalah seorang nabi. Jadi bukan manusia biasa ya. Nabi akhir zaman lagi ya. Artinya nabi penutup ya. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi jabatan beliau dua. Nah, beliau dilahirkan di kota Mekah dengan keadaan yatim. Nah, kenapa? Karena ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ya. Beliau sudah yatim. Terus lagi di umur 6 tahun juga ibu beliau meninggal. Siapa nama ibu beliau? Siti Aminah. Nggak sampai di situ aja, Nabi Muhammad terus diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ternyata saat Nabi umur 8 tahun kakek beliau juga meninggal ya. Akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib ya. Abu Thalib ini bukan orang yang kaya ya. Artinya apa? Artinya Nabi sejak kecil sudah dilatih oleh Allah Ta'ala agar menjadi seorang seorang yang percaya diri ya. Sebab gini, coba lihat ya bagaimana jalan hidup beliau. Kalau kita kan punya masih orang tua, kalau Nabi enggak. Nabi sejak kecil sudah enggak ada orang tua ya. Bahkan kakek Nabi juga meninggal. Terus lagi Nabi diasuh paman beliau ya. Bagaimana Nabi itu dilatih oleh Allah Ta'ala ya. Nah, dari sekian banyaknya ujian yang menimpa Nabi tetap kuat ya, percaya diri dan lagi sangat mandiri ya. Kenapa Bapak bisa bilang gitu? Karena kan paman Nabi bukan orang kaya ya. Tapi Nabi tetap aja pede orangnya ya. Saya bisa. Nabi tetap pede, juga mandiri ya. Buktinya apa Nabi itu percaya diri dan mandiri? Nah, agama Islam berkembang hingga saat ini. Kan buktinya kita ini. Kalau dulu ya Nabi itu nggak pede ya. Nabi Muhammad nggak pede. Islam nggak mungkin sampai saat ini ya. Islam nggak mungkin berkembang sampai saat ini, sampai ke Indonesia enggak. Tapi nyatanya apa? Nyatanya kita alhamdulillah bisa merasakan menjadi seorang muslim berkat siapa? Berkat perjuangan Nabi Muhammad ya, berkat Nabi Muhammad, kegigihan beliau, semangat percaya diri beliau dalam berdakwah. Coba Nabi dulu nggak beda, pasti nggak seperti ini ya. Alhamdulillah ya, kita syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu pede banget ya orangnya. Nah, gimana sih pedenya Nabi Muhammad ya? Nah, sebelumnya kita kenal dulu pede itu apa ya.
Kita cepat aja ya. Nah, pede itu artinya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kita harus ya yakin ya dengan diri kita ya. Terus juga yakin bahwa diri kita mampu melakukan hal positif, mampu melakukan hal yang baik, dan selalu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu suka banget sama orang yang berbuat baik. Jadi pasti Allah bantu ya. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah membantu kita, terus apa yang kita takutkan ya? Jadi kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri bahwa kita itu bisa. Kenapa? Karena Allah pasti menolong kita ya. Terus apa bedanya? Pede dengan sombong. Kan percaya diri. Ada juga orang sombong. Bedanya apa? Bedanya, kalau orang sombong itu dia suka pamer. Kalau orang sombong itu suka pamer. Berarti kalau orang yang percaya diri nggak suka pamer ya, dengan kemampuan dan kelebihannya dia nggak suka pamer. Kalau anak sombong itu suka pamer ya, ingin dipuji dan sebagainya ya. Nah, coba lihat ya, dia maju di depan, dia berani, dia percaya diri. Kenapa? Karena dia yakin tadi yang ia lakukan adalah hal yang baik, hal yang positif. Kalau dia lakukan hal positif, berarti Allah pasti menolong, berarti dia pasti bisa karena ditolong Allah. Nah, tanda percaya diri apa? Tegas ya, nggak malu dan takut ya, tenang dan meyakinkan, mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau ada tugas dia selesaikan tepat waktu, nggak molor lewat 1 hari, 2 hari atau seminggu. Nah, itu tanda kalau orang itu percaya diri ya. Nggak malu bertanya jika ada hal yang kurang mengerti, bertanya ya. Dan juga tanda percaya diri itu dia punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu pasti menolong. Nah, ini tandanya. Kalau ada kelima ini, berarti dia di dirinya itu ada tanda-tanda kalau dia itu punya sifat percaya diri ya. Kalau Bapak kecepatan, silakan ulang videonya ya, ulang aja atau pause. Nah, Nabi Muhammad sendiri gimana? Nah, kalau Nabi Muhammad gini, beliau selalu melakukan perbuatan yang beliau kerjakan itu dengan percaya diri ya. Jadi selalu ya, pantaslah hasil yang Nabi Muhammad kerjakan itu sukses ya. Buktinya Islam berkembang, Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam itu dengan percaya diri ya. Contohnya apa? Nah, ini Nabi Muhammad ya, saat remaja beliau pernah ikut perang Hijrah tanpa rasa takut. Kalau orang nggak percaya diri pasti takut ya, pasti takut. Tapi Muhammad nggak takut ya. Beliau juga Nabi Muhammad pernah menyelesaikan perselisihan di kalangan masyarakat Quraisy tentang peletakan batu Hajar Aswad. Kalau orang nggak pede pasti minder. Tapi kalau orang percaya diri, dia berani ya tampil ya menyelesaikan masalah. Terus juga Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan risalah kebenaran dari Allah dengan penuh semangat. Padahal Nabi Muhammad dimusuhi kafir Quraisy, dimusuhi orang kafir, ya dimusuhi orang munafik. Tapi Nabi Muhammad nggak takut, nggak gentar. Beliau pede aja karena beliau yakin Allah pasti menolong beliau ya. Alhamdulillah kita nikmati saat ini ya. Nah, kan itu Nabi Muhammad. Sekarang untuk anak-anak Bapak, siap belum buat numbuhin rasa percaya dirinya? Bapak yakin yang di rumah pasti jawabnya siap ya. Bapak yakin sih, ya. Terus kalau Bapak nanya, apa yang harus dilakukan agar kita bisa percaya diri? Ayo apa? Nah, Islam telah menunjukkan beberapa cara. Tawakal sama Allah. Nah ya, kalau kita pengen pede ya,
Kita harus tawakal sama Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Biar Allah yang ngurus. Ya. Tugas kita apa? Tugas kita satu, berdoa. Yang kedua, berusaha. Ya. Terus serahin sama Allah. Ya. Kalau Allah yang ngaturnya, insya Allah pekerjaan kita itu mudah. Ya. Semangat kita akan timbul. Jadi kita serahkan semua urusan kita sama Allah. Yang kedua, jangan ragu, ya, jangan ragu-ragu. Agar kita nggak ragu, itu gimana? Kita lihat diri kita mampu atau enggak. Agar kita mampu gimana? Persiapkan diri kita sejak dini. Misalnya pengen tampil di depan umum, berarti kita harus latihan dulu, latihan. Kalau diri kita sudah siap, insya Allah kita nggak akan ragu lagi, karena kita yakin diri kita mampu. Jangan malu mengerjakan kebaikan. Nah ini ya, yang harus malu itu mengerjakan kejahatan seperti korupsi, mencuri dan sebagainya, itu harus malu ya. Tapi kalau mengerjakan kebaikan jangan malu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya salat 5 waktu, jangan malu, jangan minder. Atau salat jamaah di masjid, jangan malu, jangan minder. Tampil di depan umum, misalnya dipanggil guru buat maju, jangan malu ya, karena itu hal yang baik ya. Jadi nggak perlu malah kita harus berani ya. Apalagi, nah, bersikap tenang dan selalu semangat. Usahakan kalau sebelum melakukan sesuatu, misalnya tarik napas dulu ya, biar jiwa kita itu tenang. Tarik napas, hembuskan ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh ya, artinya semaksimal mungkin kita usaha, rajin dan giat belajar. Nah ini ya, jangan lupa belajar ya. Artinya kita sudah bersiap sebelum tampil, sebelum melakukan sesuatu kita sudah belajar ya. Selalu berprasangka baik, terutama berprasangka dengan diri kita. Kalau kita itu mampu ya, optimis ya. Tidak bergantung dengan orang lain. Artinya kita bisa ya, kita bisa dan kita gak bisa. Nah ini yang harus kita siapkan ya. Kalau kita ingin percaya diri kita itu tumbuh ya. Oke, siap anak-anak Bapak ya. Silakan diulang ya kalau kalian masih kecepatan ya. Tugas, ini kan pertemuan pertama, nggak ada, cukup absen. Nanti format absennya Bapak tulis di lembar kerja, silakan dibaca lembar kerjanya ya. Oke. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.